One day, Zaid sedang pergi ke pantai bersama mamanya. Ia sangat senang melihat turis dari mancanegara yang sedang menikmati liburan di pantai, sehingga Zaid berkeinginan untuk bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Kemudian Zaid bertanya kepada mamanya, "Apakah bahasa Inggrisnya dari matahari terbenam di sebelah barat, Ma?" Kemudian mama itu menjawab, "The sun sets in the west." Tahukah kalian kalimat jenis apakah yang ditanyakan Zaid kepada mamanya tadi? Matahari terbenam di sebelah barat itu merupakan kebenaran umum or general truths. Nah, ternyata untuk membuat kalimat yang menunjukkan kebenaran umum, kita bisa menggunakan simple present tense. In general, the simple present tense expresses event or situation that exist always, usually, habitually. They exist now, have existed in the past, and probably will exist in the future. Jadi, secara umum, simple present tense itu menyatakan suatu peristiwa atau situasi yang selalu ada, biasanya maupun sebuah kebiasaan. Mereka ada sekarang, pernah ada di masa lalu, dan juga mungkin akan ada di masa depan. Nah, asal kalian tahu, jadi ada 6 hal yang bisa kita tulis menggunakan simple present tense. Yang pertama adalah permanent situation, atau situasi yang selalu terjadi. Seperti contoh, Agi accompanies mom to the market every Sunday. Nah, yang kedua ada general truths atau kebenaran secara umum. Seperti contoh, the sun rises in this. Yang ketiga ada habit detection atau kebiasaan sehari-hari. Seperti contoh, he gets up at 5 o'clock every morning. Kemudian yang keempat ada future meaning atau jadwal yang telah ditetapkan. Seperti contoh, the swimming pool opens at 8 p.m. Yang kelima ada traditional, ritual, and customs atau tradisi, ritual, dan adat kebiasaan. Seperti contoh, the Halloween day is on 31 October. Nah, yang terakhir ada commands and instruction atau perintah dan instruksi. Seperti contoh, sweep the floor. Nah, inilah signal words atau keterangan waktu yang biasa dipakai ketika menggunakan tenses simple present tense. Di antaranya adalah all the times, always, at times, every day, forever, for time to time, frequently, normally, once a day, now and then. Simple present tense dibagi menjadi 2 jenis, ada nominal dan ada yang verbal. Simple present tense nominal adalah simple present tense yang tanpa menggunakan verb atau kata kerja. Seperti contoh, I am a doctor. Nah, untuk rumus yang dipakai ketika membuat kalimat simple present tense nominal untuk tingkah positif yaitu subject, to be, kemudian complement yang berupa noun, kata benda, adjektif, kata sifat, atau adverb, kata keterangan. Seperti contoh, I am a doctor. Nah, untuk tingkah negatifnya, kalian cukup menambahkan not setelah to be. Seperti contoh, I am not a doctor. Kemudian, untuk tingkah interrogatif atau kalimat pertanyaan, kalian harus memindah to be-nya ke awal kalimat, menjadi are you a doctor? Kemudian kita akan membahas tentang simple present tense verbal atau simple present tense yang menggunakan kata kerja aktif. Rumus yang digunakan untuk membuat simple present tense verbal dalam tingkah positif adalah subject plus verb atau kata kerja plus s or es plus object. Penambahan s atau es hanya digunakan ketika kalian menggunakan subjek, kata orang ketiga, atau he, she, it, dan nama orang tunggal. Seperti contoh, Andy always gets up at 5 o'clock. Dan untuk tingkah negatif, rumus yang digunakan adalah subject plus do or does plus not plus verb plus object. Penggunaan do itu digunakan untuk subjek I, you, they, we. Sedangkan does digunakan untuk orang ketiga. Seperti contoh, I do not eat rice every day. Dan untuk tingkah interrogatif, kalian bisa menggunakan rumus do or does subject plus verb plus object. Jadi kalian hanya tinggal memindahkan
do atau does ke awal kalimat. Seperti contoh, does she take a bath every day? Sudah tahu kan apa fungsi dari simple present tense dan bagaimana caranya untuk membuat kalimat? Baik, selamat belajar dan sampai ketemu lagi.